Halo semua, selamat datang di section review sendiri. Dan kali ini gue bakal nge-review game Star Wars Knights of the Old Republic. Game Star Wars ini sebenarnya game lama. Dia tuh dari tahun 2003 dan awalnya itu untuk Xbox original dan juga PC. Cuman sekarang sih dia udah porting ke berbagai platform. Nah, sebenarnya game ini yang tadi gue bilang game lama, tapi kemarin versi remake itu keluar kan, diumumin. Dan orang-orang tuh kayak hype banget, kayak mereka bilang best Star Wars game ever atau apalah gitu, kayak ngebawa feeling nostalgia. Nah, gue pribadi sebenarnya nggak pernah main game ini, dan akhirnya gue jadi tertarik untuk nyobain gamenya, yang game yang original. Dan setelah gue mainin dan gue udah tamat kurang lebih 26 jam, bahkan itu relatif yang cukup singkat sebenarnya, gue ngerasa gue punya beberapa poin yang bisa gue sampaikan ke lo semua. Dan mungkin lo semua juga yang lagi nyari referensi game itu kan, yang game-game lama yang enteng, game Star Wars mungkin, ya mungkin lo bisa kali nonton review gue sendiri untuk nentuin mau beli game atau enggak. Ya, jadi silakan tonton. Child, but I will break you. I'll never fall to the dark side. This is but a taste of the dark side. Untuk game single player, udah pasti kita harus ngomongin tentang story-nya atau ceritanya. Nah, bagi gua, story dari game ini relatif singkat, padat, dan juga jelas. Dan ceritanya pun secara overall, dia berasa familiar. Mungkin karena emang beberapa lokasi ataupun beberapa ras karakternya itu pernah muncul di film. Kayak contohnya ada ras Wookiee ataupun ras Hutt. Nah, bagi gua, ceritanya itu relatif nggak membebani otak dan menarik untuk diikuti. Karena cerita itu relatif ringan gitulah. Ya mungkin ini balik lagi sih ke masing-masing. Ya, tapi kalau gua relatif goblok, jadi gua nggak bisa dikasih game yang terlalu berat. Kalau ceritanya rada berat kayak Shin Megami Tensei ataupun Persona bahkan, itu gua kadang-kadang suka overload otaknya karena goblok. Jadi kadang-kadang gue suka lupa gitu sama ceritanya. Gue jadi kayak ngerasa ini gue udah di titik mana gitu loh. Jadi lupa, karakter-karakter pun juga lupa. Nah, tapi untungnya di game ini enggak. Dan menurut gue, sisi story itu merupakan salah satu kekuatan dari game ini yang bikin gue untuk tetap main, untuk menarik, untuk tetap tertarik untuk mengikuti game ini. Selain dari main story, di game ini pun juga ada berbagai lore dan juga berbagai side quest yang bisa diikutin. Nah, gunanya side quest ataupun lore ini tuh untuk lo semua yang suka belajar tentang universe di game itu. Suka sama universe Star Wars. Terutama era Old Republic. Jadi, game ini tuh timelinenya jauh sebelum film-film, sebelum Skywalker Saga. Nah, bagi gue, jenis quest di game ini pun juga menurut gue ya cukup beragam sih. Walaupun gue nggak banyak mainin side quest. Tapi beberapa juga sama base dasarnya. Ini kayak nganter barang ataupun bunuh ini, bunuh itu, ngalahin ini, ngalahin itu. Tapi bagi gue, beberapa side quest di game ini tuh relatif kocak sih. Relatif menghibur banget dan seru untuk diikutin. Nah, ngomongin dari segi RPG, game ini pun juga punya dialog choice. Atau lu bisa milih karakter lu mau ngomong apa. Dan bagi gue dialog di game ini cukup lucu sih, cukup relatif menarik. Jadi pilihannya tuh lu bisa baik ataupun lu bisa jahat banget. Dan menurut gue itu lucu banget, lu bisa kayak jadi orang paling jahat gitu dari omongan lu. Nah, untuk cerita yang menarik, udah pasti lu butuh juga karakter-karakter yang kuat untuk nemenin cerita itu. Bagi gue karakter di game ini relatif menarik. Karakter sampingan lu baik companion ataupun NPC menurut gue lucu sih. Maksudnya lucu dalam arti itu menarik untuk didengerin. Omongan mereka, cerita mereka, itu tuh lucu-lucu dan gak bikin lu bosen. Di cerita game ini pun juga lu akan didukung dengan mekanisme light side dan juga dark side. Ya, seperti di film, light side basically lu ke arah yang baik, dark side ke arah yang jahat, ke arah Sith. Nah, light side dan juga dark side ini akan mempengaruhi skill tree, armor, dan juga ending, karena endingnya ada lebih dari satu. Nah, cuman sangat disayangkan, mekanisme light side dan juga dark side ini bagi gue kurang konsisten dan juga kurang balance. Jadi, kadang-kadang untuk pilihan dialog apa, lu milih jahat, tapi lu gak dapet poin apa-apa. Tapi kadang-kadang juga hal yang singkat, hal yang kecil, tiba-tiba lu bisa dapet poin, baik ke dark side ataupun ke light side. Jadi menurut gue rada aneh.
Dan mungkin untuk nyenggol-nyenggol ke gameplay sedikit, pilihan light side dan juga dark side ini tuh menurut gue rada nggak balance. Jadi skill-skill di light side itu rada nggak guna bagi gue ya. Yang guna paling cuma cure doang untuk nyembuhin. Sedangkan kalau skill-skill yang kuat, yang untuk yang combat, itu semua di dark side. Nah, ngomongin dari cerita sendiri, game Star Wars KOTOR ini dia bukan game open world. Cuma dia itu ada berbagai planet yang bisa lo ikutin. Dan bagi gue desain ekosistem dari berbagai planet ini dia bervariatif tapi cukup relatif flat. Ya mungkin karena game ini juga game yang lama, jadi nggak bisa terlalu detail. Tapi bagi gue sih ya cukup variatif. Sebelum gue ngomongin masalah mekanisme combat, gue mau ngebahas dulu tentang karakter creation. Nah, secara desain, karakternya itu lo nggak bisa bangun dari nol, tapi lo tuh pilih dari beberapa portrait yang udah ada. Setelah lo pilih dari portrait yang lo suka, nanti lo tuh bakal masukin ke beberapa attribute mirip kayak RPG lainnya. Kayak misalkan strength, terus juga wisdom, karisma, dan lain-lain. Nah itu suka-suka lo aja mau masukin kemana. Nah selain attribute ada juga hal yang namanya feats, skill, power. Nah itu juga suka-suka lo mau bangun kemana, mau bangun karakter lo kayak gimana, dan itu akan mempengaruhi gameplay lo, terutama combat. Dan gue paling suka hal power, karena power itu berhubungan sama force atau Jedi. Jadi lo bisa kayak pelajarin beberapa power yang keren gitu kan. Jadi kayak ada choke, misalkan kayak Darth Vader, atau kayak throwing lightsaber bisa lempar pedang lo. Nah itu suka-suka lo aja. Cuma power ini beberapa restricted sama sistem light side dan juga dark side yang di awal yang gue jelasin. Jadi suka-suka lo mau bangun ke arah mana dan harus keep in mind. Nah, mekanisme combat di game ini tuh sistemnya turn based, jadi bukan real time. Jadi lo itu assign gerakan yang lo pengen, attack atau juga heal misalkan dan lain-lain. Nanti si party lo itu akan ngelakuin. Nah, di game ini itu ada juga sistem pause. Jadi lo itu bisa pause untuk ngelihat keadaan sekitar, untuk mempertimbangkan strategi yang akan lo lakukan. Dan sistem pause ini ngebantu banget untuk ya strategi sih. Dari segi combat system, game ini tuh relatif clunky bagi gue, relatif kaku dan aneh. Jadi kadang-kadang lo nembak musuh di depan mata pun bisa miss gitu. Jadi kayak computer generated gitulah chancesnya. Dan untuk combat sih bagi gue flat sih bagi gue. Tapi untuk combat lightsaber yang duel gitu, menurut gue seru untuk ditonton. Walaupun gerakannya itu aja. Selain dari combat berantem, ada juga puzzle di game ini. Puzzle-nya tuh susah banget karena lo nggak diarahin lo suruh ngapain. Dan bahkan lo itu kayak dipaksa untuk buka guide di internet. Ya kalau lo mau percaya sendiri silakan sih, tapi susah bagi gue ya. Selain dari combat dan puzzle, di game ini ada juga namanya pod racing, mirip kayak di film balapan. Mirip kayak di film yang balapan, tau kan yang Anakin. Nah, menurut gue pod racing di game ini tuh relatif seru dan juga refreshing. Tapi sekali lagi movementnya relatif clunky dan juga kaku. Tapi tetap sih lumayan seru untuk diikutin sekali-sekali gitu kan. Tapi pod racing di game ini berdasarkan pengalaman gue relatif minim fiturnya. Jadi lo tuh nggak bisa kayak apa ya, personalize desainnya gitu loh. Jadi lo balapan aja gitu, dapat hadiah gitu. Tapi di luar itu nggak ada. Setelah kita ngomongin masalah story dan juga gameplay, sekarang gue pengen ngebahas tentang masalah isu dan juga bug yang ada di game ini gitu kan. Karena nggak mungkin game ini sempurna. Nah, yang pertama dari bug. Menurut gue, berdasarkan pengalaman gue ya, bugnya banyak banget dari game ini. Gak banyak banget, tapi cukup banyak. Kayak contohnya, bisa dihilangin companion, lu bisa tiba-tiba nggak bisa gerak. Ataupun sampai crash pas masuk ke cutscene. Nah, bagi gue bug-bug ini tuh bug yang bisa dibilang nyebelin sih. Kayak bener-bener merusak experience lo. Walaupun memang cara fixnya itu relatif mudah dan pasti ada di internet. Jadi lo tinggal cari aja di internet, pasti lo langsung ada. Tapi tetap itu bakal ngancurin banget experience lo. Itu bug. Terus ada juga isu. Bagi gue isu yang aneh itu pengaturan setting yang menurut gue minim. Jadi nggak ada setting window borderless ataupun window.
lo bisa masukin ke mode window, tapi lo harus otak-atik di bagian notepad, jadi di codingnya gitu. Dan ada juga beberapa setting yang bermasalah, salah satunya frame buffer. Jadi kalau misalkan lo aktifin frame buffer, itu beberapa terrain di gamenya itu kayak nggak ngelot, jadinya invisible, kayak rumput-rumput biasanya. Tapi kalau lo aktifin, gamenya bahkan suka nggak jalan gitu di beberapa komponen. Jadi nggak semua komputer. Kebetulan komputer gua kayak gitu. Nah mungkin isu terakhir yang pengen gue bahas adalah tentang quest. Memang quest di sini tuh bervariatif, tapi sayangnya quest-quest di game ini bener-bener gak ada guidance, gak ada arahan. Jadi lo itu kayak bener-bener dilepas banget. Lo dapat quest ini, quest itu, ya udah lo dilepas gitu. Salah satu lo bakal nge-track quest itu arahnya kemana ya dari dialog, jadi lo harus denger-dengerin banget. Atau lo lihat dari summary si quest itu. Terus juga questnya gak ada tracking, jadi semua quest itu aktif di saat yang bersamaan. Nah sekarang kita masuk di bagian verdict dari game Star Wars Knights of the Old Republic. Nah untuk game ini gue dengan berat hati bakal ngasih nilai 6,9 dari 10. Kenapa gue bilang berat hati? Karena sebenarnya game ini punya cerita dan juga karakter-karakter yang menarik untuk diikuti. Bahkan combat mekanismenya yang awalnya aneh, tapi kalau lo udah sering main, lama-lama lo juga addicted untuk main ke combatnya. Tapi gue ngasih nilai segitu karena bug dan juga isu-isu yang gue alamin. Karena bug-bug yang ganggu itu bakal ganggu banget pengalaman bermain lo dan bikin lo jadi kesel gitu kan. Sebenarnya kalau mungkin gue review game ini pada masanya, pada tahun 2003 gitu kan, ya mungkin gue bakal ngasih game ini nilai mungkin 8 ke atas kali. Tapi karena gue mainin game ini di 2022 dengan game-game yang jauh lebih modern, dengan game yang jauh lebih rapi lah hasil akhirnya, gue akhirnya ya harus ngasih nilai segitu. Nah sekarang masuk ke pertanyaan, game ini rekomend untuk dibeli dan dimainin atau enggak? Nah bagi gue game ini rekomend sih untuk dibeli, tapi pas harga diskon aja. Menurut gue ini cocok buat lo semua yang pengen nyobain gamenya. Jadi beli harga diskon kurang lebih 20 ribuan ya menurut gue nggak senyakitin itulah buat dompet. Dan menurut gue lo pun juga bisa refund kalau lo nggak suka. Tapi kalau gue boleh ngasih notes, mungkin kalau lo semua yang pengen coba mainin gamenya emang tertarik, tolong kasih waktu lebih aja sih untuk suka sama cerita sama combatnya juga. Karena dalam waktu 2 jam itu menurut gue nggak cukup untuk suka sama ceritanya. Karena inti cerita atau kayak bagian dagingnya tuh kayak udah di atas 4 jam gitu lah baru seru gitu. Paling gitu sih review dari gue. Dan gimana kalau lo semua udah pernah main gamenya atau belum, bagus atau enggak, mungkin ngasih pendapat lo di kolom komentar. Dan kayaknya udah sih kalau dari kita udah dulu pamit.